mantan jungkir balik berusaha melupakan kita dengan cara nyari pengganti kita, nah itu tanda bahwa dia akan minta balik duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda kamu selalu ada di hati dan pikiran mantan. Meski mantan bilang sudah benar-benar gak mau balik denganmu. Oke, ada dua tandanya. Ketika mantan bilang sudah benar-benar gak mau balik dengan kita, apa yang dia lakukan ya untuk menunjukkan kesungguhan hati dan tekadnya bahwa dia betul-betul gak mau balik dengan kita, dia akan mencari pengganti kita. Ya. Dan dia pamerkan tuh di media sosial. Tetapi dari profil pengganti kita ini dan dari cara mantan memamerkannya, kita bisa tahu kok jika sesungguhnya kita selalu ada di hati dan pikirannya. Bahkan mantan itu kira-kira semacam terobsesi lah dengan kita. Yang pertama ya, kita lihat tuh bahwa seseorang yang mantan pilih sebagai pengganti kita itu punya begitu banyak kemiripan dengan kita. Entah wajahnya yang mirip ya, mungkin juga latar belakang pendidikannya yang mirip, kemudian mungkin juga menekuni pekerjaan yang sama dengan kita ya. Nah, jadi itu menunjukkan tuh bahwa bahkan mencari pengganti kita pun harus mirip dengan kita. Apa maknanya? Maknanya mantan betul-betul terobsesi kepada kita. Ya, dia tidak bisa jatuh cinta dan keluar dari seseorang yang memiliki tampilan mirip dengan kita. Tidak bisa. Jadi yang menjadi patokannya tetap adalah kita. Jadi misalnya mantan ini wanita ya. Jadi sebenarnya kan orang ganteng banyak ya, bahkan jauh lebih ganteng daripada kita. Tapi kenapa dia memilih seseorang yang mirip dengan kita? Nah, karena di dalam benaknya itu kan cuma kita. Ya, sehingga ketika dia tertarik dengan seseorang, seseorang itu pun ya tidak jauh-jauh dari kita. Tadi misal dari penampilannya, pekerjaannya, pendidikannya, dan seterusnya. Itu, ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dari pilihan mantan tadi, sebenarnya yang ada di dalam hati dan pikirannya cuma kita saja. Nah, kemudian dari cara dia menampilkan pasangan barunya itu, dia akan menampilkan itu secara berlebihan. Ya, pokoknya kalau anak muda bilang lebay banget. Orang menampilkan pasangannya iya, tapi tidak semeriah yang mantan lakukan ya, tidak sesering yang mantan lakukan di media sosialnya. Sehari itu sampai berkali-kali itu dia memamerkan pasangan barunya. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya agar kita melihat, agar kita cemburu. Tujuannya untuk manas-manasi kita dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa setiap saat yang mantan pikirkan adalah bagaimana caranya menarik perhatian kita. Dan itu adalah tanda bahwa hati dan pikirannya cuman disibukkan dengan memikirkan kita, mengingat kita, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan dia bilang sudah benar-benar gak mau balik dengan kita. Ya, dia sudah punya pasangan baru, tapi tetap saja tuh
Ya kalau ketemu misal dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita gitu, nanti kan apa yang dia bilang itu informasinya sampai ke kita semua kan. Dia bilang sudah benar-benar gak mau balik. Ya, seharusnya kan kalau dia memang betul-betul mau fokus dengan pasangan barunya, sudah nggak usah mikirin kita. Sudah nggak usah bilang-bilang gak mau balik dengan kita. Fokus saja dengan kehidupannya yang baru. Tapi ternyata enggak. Ya, tetap saja membicarakan kita, kemudian ngerasani kita, dan seterusnya. Nah, itu kan tanda cinta yang sangat kuat. Man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Jadi apa maknanya jika kita ini masih ada di dalam hati dan pikirannya, meskipun dia sudah punya pasangan baru, tetapi ketika dia terobsesi dengan kita, bubar. Kenapa bubar? Ya, karena tampilan bisa sama, ya, tetapi yang namanya hati tidak akan pernah bisa sama. Orang bisa meniru tampilan orang lain, tetapi yang namanya keunggulan hati seseorang itu ada kesetiaan, ada cinta yang tulus, ada rasa sayang, ada pengabdian di situ. Tidak ada yang bisa menyamai kita. Ujung-ujungnya kecewa tuh dia dengan pasangan barunya. Mungkin jalan beberapa bulan sudah pisah. Ya, maknanya ketika kita masih ada di hati dan pikirannya, cuman menunggu waktu saja, insya Allah mantan yang akan datang dan minta balik duluan. Ya, karena ketika dia jungkir balik itu untuk menunjukkan bahwa dia sudah move on, sesungguhnya perasaan cinta itu amat sangat besar di dalam hatinya, yang membuat dia selalu mengalami pergulatan, ya, ingin melupakan, nyari pengganti, tetapi kangen, masih cinta, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya jauh dari kita. Hidup mantan sekarang sangat kacau balau. Ya, dan menunggu waktu saja dia akan datang dan minta balik duluan, karena cinta di hatinya itu yang sekarang dia tunjukkan dengan cara membenci kita, yang dia tunjukkan dengan cara mencari pengganti kita. Tapi cinta di dalam hatinya itu, ya, tidak akan bisa lama-lama dia sembunyikan. Maka kita diajarkan wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman. Jika engkau membenci seseorang, benci dengan sederhana, karena besok dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Mantan jungkir balik berusaha melupakan kita dengan cara nyari pengganti kita, nah itu tanda bahwa dia akan minta balik duluan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.